Anggale net pau toktong do Jesus nampuna au. Gusti Yesus tresno kula. Itu firman-Nya di dalam Alkitab. Yesus sayang padaku, Alkitab mengajarku, walau bukan si lemah, aku ini miliknya. Yesus Tuhanku, sayang padaku, itu firman-Nya di dalam Alkitab. Hai adik-adik, apa kabar? Ketemu lagi ya dengan kakak, ketemunya di GKI Hai Kids. Wah, kalau adik-adik semua melihat hari ini spesial ya. Kenapa? Nih, Kak Yunika sampai pakai bandol loh, seru banget. Iya, karena kita besok mau merayakan Natal tanggal 25 Desember. Gimana? Adik-adik sudah siap? Wah, semuanya menjawab sudah kak, kami semua sudah siap mau menyambut Natal. Tapi sebelum mulai, Kak Yunika mau ajak adik-adik nyanyi dulu karena hari Natalnya sudah tiba. Yuk kita nyanyi sama-sama. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua puji Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Sekali lagi ya, kita nyanyikan lagu ini. Adik-adik semua bangkit berdiri, kita nyanyi Hari Natal telah tiba. Hari Natal kini telah tiba, bergembira kita semua, bersukaria bersama-sama. Puji Tuhan, haleluya, haleluya, haleluya. Semua memuji Dia. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, haleluya. Ya, terima kasih. Adik-adik silakan duduk kembali. Nah adik-adik, sebelum kita masuk lebih jauh ke dalam ibadah Hai Kids kita berdoa dulu ya. Ikuti Kak Yunika berdoa atau adik-adik bersama-sama kita berdoa. Yuk. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, kami bersyukur, kami bersukacita karena Tuhan memberikan kami semua kesempatan untuk beribadah bersama-sama di GKI Hai Kids. Tuhan, hari ini kami gembira karena hari ini kami bersiap menyambut Natal. Kami bersyukur bahwa kegembiraan Natal boleh kami rasakan lagi. Sekarang Tuhan, kami mau bersukacita di dalam ibadah kami. Kiranya Tuhan pimpin, Tuhan sertai kami semua sehingga tidak hanya bergembira di mulut saja, tapi di hati kami juga bersukacita memuji Engkau. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Adik-adik, kalau Natal apa coba yang kalian ingat? Coba angkat tangan, siapa yang bisa? Wah, yang itu tuh, yang itu. Apa jawabannya? Betul. Tuhan Yesus sudah lahir ke dunia, ya.
Tuhan Yesus lahir ke dunia karena kasihnya kepada kita. Nah adik-adik, kalau gitu berarti kan semua harus gembira. Hari ini kan ceritanya kalau Natal tuh Tuhan Yesus ulang tahun ya, gitu kan. Kalau ulang tahun berarti kita semua harus senang, harus sukacita. Kita harus sebarkan kabar di mana saja bahwa Tuhan Yesus sudah lahir. Kita sama-sama nyanyi Gita Surga Bergema yuk. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus rang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Sekali lagi ya, adik-adik, kita harus bergembira. Gak boleh sedih, gak boleh males-males, kita nyanyi. Sekali lagi ya. Gita sorga bergema, lahir Raja mulia, damai dan sejahtera turun dalam dunia. Bangsa-bangsa bangkitlah dan bersoraklah serta bermaklumkan kabar baik. Lahir Kristus rang ajaib, kita sorga bergema, lahir Raja mulia. Ya adik-adik, sip, wah hebat sekali adik-adik menyanyinya. Nah kalau Natal berarti kita itu diselimuti oleh kegembiraan ya, terang yang ajaib adik-adik. Nih seperti pohon Natal di samping kayu nikah aja terang banget ya kan. Nah sebagai anak-anak Tuhan yang sudah menerima kasihnya Tuhan, kita harus hidup sebagai betul anak-anak terang. Tidak boleh lagi kita hidup di dalam kegelapan. Tuhan Yesus datang lahir ke dunia itu membawa terang buat siapa? Buat adik-adik, buat kakak, buat kita semua. Kita nyanyikan lagu Aku Anak Terang. Bisa kan? Yuk kita nyanyiin sama-sama ya. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, taat yang Tuhan perintah. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja kemanapun ku pergi. Wah, lagunya bagus ya adik-adik. Betul sekali, kita harus jadi terang kemanapun kita pergi. Gak cuma di rumah, di sekolah, di gereja,
di tempat les, atau lagi di rumah teman, atau dimanapun kalian berada, kalian harus jadi anak-anak terang. Kenapa? Karena Tuhan sudah lahir ke dunia membawa terang yang luar biasa. Tuhan lahir bukan sia-sia loh adik-adik, bukan cuma asal lahir seperti bayi biasa, bukan. Tapi Tuhan lahir karena mengasihi kita, Tuhan membawa terang untuk dunia buat kita semua. Kita pasti merasa diberkati kan? Kita harus bersyukur, kita harus bergembira, harus banyak berterima kasih loh sama Tuhan adik-adik. Karena kalau Tuhan gak datang ke dunia ya kita sekarang gak ada sebagaimana kita ada. Untuk mewujudkan rasa berkat kita salah satunya adalah dengan apa? Iya betul, dengan memberi persembahan. Silakan disiapkan uang persembahannya. Kak Yunika juga siap-siap ambil kotaknya ya. Nah nih Kak Yunika sudah siapkan kotak persembahannya. Adik-adik kita bersiap memberikan persembahan, kita nyanyikan lagu Aku Diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Aku diberkati, sepanjang hidupku diberkati. Bila bangun pagi hari, siang berganti malam, aku diberkati. Ya, terima kasih adik-adik. Kita sekarang mau doakan persembahan kita sambil bersiap nanti masuk ke dalam firman Tuhan. Yuk kita berdoa ya. Allah Bapa di surga, terima kasih Tuhan, saat ini kami sudah memberikan persembahan. Tuhan, kiranya Tuhan akan memberkati, Tuhan akan mengurapi persembahan kami. Kiranya persembahan ini boleh dipakai menjadi alat kemuliaan nama-Mu. Terima kasih atas semua berkat, rezeki yang Tuhan berikan lewat Papa dan Mama kami. Berikanlah kami hati yang tulus, berikanlah kami hati yang sukacita dalam memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Terima kasih Bapa. Kami akan bersiap sebentar lagi masuk ke dalam firman-Mu. Biarkanlah hati kami dan konsentrasi kami boleh tertuju hanya padamu. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami sudah mengucap syukur dan berdoa. Amin. Nah, Kak Yunika taruh dulu ya. Ya. Nah, Kak Yunika gak sabar, sangat-sangat excited mau merayakan Natal. Adik-adik juga pasti gitu kan? Di rumah udah pasang pohon Natal. Di sini Kak Yunika punya kado banyak. Jadi kita mau bergembira menyambut Natal, kita menyanyi selamat Natal, kita ucapkan selamat Natal ke semua orang. Yuk bangkit berdiri, kita nyanyi sama-sama. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru. Selamat hari Natal, selamat hari Natal, selamat hari Natal dan tahun baru. Salam bagimu sekalian. Selamat hari Natal dan tahun baru.
Ya, adik-adik, kita bergembira, kita bersiap menyambut Natal dengan sukacita. Jangan lupa kasih selamat Natal ya ke kiri kanan kalian. Sekarang kita masuk ke dalam pembacaan dan perundungan firman Tuhan. Ya. Between the timber and the sleeve. Yeah. Selamat hari Minggu adik-adik. Salam GKI. Hai kids. Pertama-tama Ibu Herlina mengucapkan selamat Natal buat adik-adik dan keluarga semua. Kiranya kasih, sukacita, dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dalam Tuhan Yesus yang lahir untuk kita terus ada di dalam hati dan hidup kita. Adik-adik, tadi kita sudah memuji Tuhan dengan nyanyian lagu pujian dan saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan. Untuk itu, mari kita memohon pertolongan Tuhan agar kita dapat mengerti firman Tuhan. Semua adik-adik sikap doa yang baik, lipat tangan, tutup mata, mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, sungguh besar kasih-Mu Bapa sehingga Engkau mengaruniakan anak-Mu yang tunggal, Tuhan Yesus untuk lahir ke dunia ini ya Bapa, menjadi juru selamat kami. Terima kasih Bapa, kami juga sudah menaikkan pujian dan saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Tolong kami, berkati kami Tuhan, agar kami dapat mengerti firman Tuhan dan dapat kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tadi adik-adik sudah melihat video apa sih? Itu adalah video tentang seorang tukang kayu. Tukang kayu adalah seorang ahli mengelola kayu menjadi berbagai hasil kerajinan dari kayu. Seperti lemari, tempat tidur, kursi, meja, dan sebagainya. Tukang kayu adalah pekerjaan Bapak Yusuf, orang tua dari Yesus. Dimanapun Bapak Yusuf tinggal, baik di Nazaret, di Bethlehem, Mesir, atau saat kembali lagi ke Nazaret, ia mencari uang dengan bekerja sebagai tukang kayu. Tuhan Yesus sejak dari kecil hidup di dalam keluarga tukang kayu. Kira-kira ya adik-adik, kenapa ya Allah menjelma menjadi manusia dan mencari keluarga yang bekerja sebagai tukang kayu? Mengapa Tuhan Yesus tidak mencari keluarga konglomerat misalnya, yang kaya raya, atau mencari keluarga penyanyi, atau keluarga imam saja? Mengapa Tuhan Yesus memilih hidup dan tinggal tumbuh besar di dalam keluarga tukang kayu? Setelah melarikan diri ke Mesir, keluarga Yusuf kembali ke tanah Israel di daerah Galilea, yaitu kota Nazaret. Tuhan Yesus bersama orang tua dan saudara-saudaranya tumbuh besar di sana. Mereka hidup sebagai keluarga yang sederhana tetapi bahagia. Yusuf adalah seorang tukang kayu. Ia banyak membuat berbagai perabotan rumah tangga dari kayu. Sejak kecil, Tuhan Yesus beserta saudara-saudara laki-lakinya yang lain belajar menebang pohon, memotong kayu pohon, mengikirnya menjadi papan, dan membentuknya menjadi berbagai perabot kayu. Mereka bukan cuma 1 atau 2 bulan saja belajar menjadi tukang kayu adik-adik, tetapi bertahun-tahun. Mereka berlatih diri untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan seorang tukang kayu. Tangan mereka terlatih untuk membentuk, otot-otot mereka pun menjadi kuat karena menggotong dan memotong kayu. Tuhan Yesus sejak dari usia anak-anak
sudah belajar melakukan pekerjaan seorang tukang kayu, sehingga tenaga dan ototnya sudah terbiasa menanggung beban berat. Tahukah adik-adik bahwa apapun yang kita pelajari tidak akan menjadi sia-sia? Banyak orang mempelajari dengan giat sesuatu hal untuk mencapai tujuan yang mereka inginkan. Misalnya, seorang olahragawan belajar dan berlatih begitu giat setiap hari agar dapat bertanding dengan baik dan menjadi juara. Seorang binaragawan tidak mungkin mendapatkan tubuh yang bisa dilombakan bila dia tidak giat melatih otot-ototnya setiap hari. Demikian perkataan firman Tuhan dalam Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian, Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Tuhan Yesus memilih sebagai anak tukang kayu bukan karena sungkan menjadi anak orang kaya, tetapi ia mau sejak dari kecil melatih otot-ototnya untuk menjadi kuat memanggul kayu salib dan mati di atas kayu salib menebus dosa kita. Tuhan Yesus tahu dengan jelas untuk apa ia belajar dan melatih dirinya selama bertahun-tahun. Bila kita tahu dengan jelas tujuan kita, maka kita akan belajar dengan sungguh-sungguh. Mari adik-adik, kita buka Alkitab kita dari ayat yang tadi, yaitu dari Filipi 4 ayat 9. Ayat ini akan menjadi ayat hafalan kita. Mari adik-adik kita membacakannya bersama-sama. Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Nah adik-adik kita ulang ya ayat hafalan ini. 1, 2, 3. Filipi 4 ayat 9. Apa yang telah kamu pelajari, yang telah kamu terima, yang telah kamu dengar, dan yang telah kamu lihat dariku, lakukanlah itu. Dengan demikian Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Jadi adik-adik, mari kita giat dan tekun belajar. Karena setiap hal yang kita pelajari tidak akan sia-sia, pasti bermanfaat dalam kehidupan kita nanti. Dengan demikian adik-adik, selesailah renungan firman Tuhan pada saat ini. Kita akan tutup ibadah kita di dalam doa. Semua adik-adik sikap doa yang baik. Lipat tangan, tutup mata, arahkan hati pada Tuhan. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur Bapa, kami boleh menaikkan pujian bagi Tuhan, kiranya menyenangkan hati Tuhan, dan kami juga sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan berkati kami, ajar kami Tuhan, agar kami mau berusaha terus giat belajar, mempelajari segala sesuatu yang Tuhan mau kami pelajari. Dan setelah ini Bapa, kami mau melanjutkan aktivitas kami, kiranya Tuhan berkati dan sertai. Terima kasih Bapa yang baik, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Adik-adik, sampai jumpa lagi di minggu depan di GKI. Hai Kids, selamat Natal, Tuhan Yesus memberkati.